Yaho yaho, konnichiwa minasan. Jumpa lagi dengan Himawari Podcasting. Kisah atau kritik dan saran Himawari bersama saya Awa, Angkatan 21, dan rekan saya Ami dari Angkatan 2021. Kami akan menemani kalian sambil berbincang seputar Himawari. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih Awa. Kita juga bakalan bacain beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan tempo hari dan akan dijawab oleh bintang tamu kita nantinya. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita kali ini, Awa? Bintang tamu kita kali ini yaitu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi BKJ dari periode 22, yaitu Kak Lady. Halo Kak Lady. Halo Kak Lady. Halo Awa, halo Ami. Halo Kak Lady, apa kabar? Baik, alhamdulillah lagi baik-baik saja gitu ya. Walaupun sedang dalam banyak kesibukan gitu. Kalau Awa dan Ami sendiri gimana nih kabarnya? Kalau dari Ami sendiri alhamdulillah baik juga Kak. Meskipun ya begitulah sebagai mahasiswa gak afdol rasanya kalau gak capek karena tugas kuliah ya. Apalagi kan bentar lagi kita semua juga bakal menghadapi UAS ya. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan gitu, teman. Tetap harus semangat, gambarin Mas. Kalau dari Awa sendiri gimana nih? Awa sama sih kayak Ami, banyak tugas dari dosen, ada kegiatan juga kan di luar. Bener-bener tayang banget menjelang UAS begini. Oke Kak, kali ini Kakak udah siap kan buat jawab semua kritik dan saran yang dikasih teman-teman? Oke, udah siap dong. Yuk langsung aja. Oke, kita langsung ke list pertama ya Kak. Ini ada dari Rozuto-sang. Rozuto-sang bilang, kritik saya diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan informasi di media sosial dan lebih dekat ke setiap komting dalam menyampaikan informasi ke WhatsApp. Gimana nih menurut tanggapan Kak Lady? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Awa udah dibacain kritik sarannya dari Rozuto-sang nih. Halo Rozuto-sang, terima kasih banyak ya atas kritik dan sarannya. Sebelumnya aku mohon izin untuk menanggapi dari kritik sarannya Rozuto-sang nih ya. Untuk saat ini kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk memberikan informasi kepada anggota Himawari melalui sosial media kami dan juga melalui grup komting gitu. Namun apabila masih dirasa kurang aktif, kami sebelumnya memohon maaf dan kami akan berusaha lebih baik lagi dan lebih bersinergi lagi dengan komting-komting untuk kedepannya. Terima kasih Rozuto-sang. Oke, terima kasih juga untuk Kak Lady yang telah menjawab kritik dan saran dari Rozuto-sang. Semoga Rozuto-sang mendengarkan podcast Himawari pada episode kali ini ya. Oke, lanjut aja ke kritik dan saran yang kedua. Ini ada dari Rimuru-sang, Rimuru Tempest, dari anime Slime Data King nanti. Oke, di sini Rimuru bilang, sejujurnya saya belum terlalu mengenal Himawari lebih mendalam. Bidang-bidang dan program kerjanya juga tidak semuanya saya hafal. Bidang yang menonjol bagi saya adalah dari badai dan riset. Sedangkan program kerjanya itu ada Orange, Benkyokai, dan Treo JLPT. Untuk bidang dan program lainnya mungkin bisa dimaksimalkan lagi supaya semua sendi organisasi bisa berjalan dengan imbang. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk Himawari. Nah, gimana nih Kak tanggapan dari Kak Lady tentang Minasang yang belum sepenuhnya mengenal program-program kerja dari bidang-bidang di Himawari, Kak? Oke, terima kasih banyak Ami karena sudah dibacain nih kritik sarannya dari Rimuru-sang. Halo Rimuru-sang. Terima kasih banyak atas perhatian serta masukannya ya. Aku mohon izin menanggapi juga. Untuk saat ini kami sudah mengusahakan untuk mengenalkan bidang-bidang di Himawari melalui pengenalan saat LKMMPD dan juga di sosial media kami nih. Selain itu, kegiatan-kegiatan atau program kerja yang sudah dilaksanakan juga selalu kami update di Instagram kami. Jadi mungkin untuk Rimuru-sang dan Minasang lainnya bisa coba dicek di Instagram kami ya.
Tapi ya pastinya dengan masukan dari Rimuro-san ini, kedepannya kami akan mengusahakan untuk lebih maksimal lagi dan mempromosikan Himawari mulai dari bidang-bidang dan juga prokernya. Terima kasih Rimuro-san. Oke, terima kasih Kak Lady telah menanggapi kritik dan saran kali ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya Kak. Ada dari Anonim Sang. Anonim Sang bilang, Himawari sendiri menurut saya dalam pelaksanaan sebagai organisasi sudah baik. Ditambah dengan program baru yaitu beasiswa Max. Sangat membantu bagi siapa saja yang bercita-cita pergi ke Jepang. Saya rasa Himawari sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai organisasi yang menampung aspirasi bagi seluruh mahasiswa BKJ. Wah, Himawari dapat respon positif nih dari salah satu warga BKJ. Gimana nih Kak tanggapannya? Terima kasih banyak ya untuk siapapun ini yang mengirim ya. Terima kasih banyak dan alhamdulillah kalau misal Himawari ini bisa membantu dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mempercayai kami untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa bahasa dan kebudayaan Jepang Undip. Dan untuk kedepannya pastinya kami akan terus berusaha lebih giat lagi dan lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawab serta tugas kami menjadi HMPS Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Lady dan Minasang dari Anonim Sang ya ini yang udah mengapresiasi dari program-program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Himawari sebelumnya. Semoga kedepannya kita semua bisa bekerja sama dengan baik ya antara pengurus Himawari dan anggota-anggota Himawari semua tentunya. Oke, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir di podcast episode kali ini nih Kak. Masih dari Anonim Sang, tapi anonim yang berbeda dari sebelumnya. Di sini Anonim Sang bilang, saya harap Himawari dapat lebih menggiring anggotanya untuk dapat berprestasi dan mengikuti proker Hima dengan antusias. Nah, ada nggak sih solusi dari Kak Lady sendiri selaku Ketua HMPS Bahasa dan Kebudayaan Jepang untuk memotivasi Minasang agar mau terus berprestasi dan semangat untuk mengikuti program-program kerja dari Himawari, Kak? Oke, siap. Terima kasih banyak nih ya untuk masukannya dari Anonim Sang lagi ya. Ya, untuk siapapun yang memberikan masukan ini, terima kasih banyak. Dan saya mohon izin menanggapi ya. Untuk saat ini, alhamdulillah sudah ada program nih untuk merangkul serta mengajak anggota Himawari untuk menjadi mahasiswa yang lebih aktif lagi. Yaitu melalui program kerja HIMAK atau Himawari Aktif yang kebetulan dipegang langsung oleh aku dan juga Zam selaku Kaicho dan Fuku Kaicho. Namun untuk kedepannya tentunya kami akan terus mengusahakan lebih lagi untuk merangkul dan mengajak anggota Himawari untuk aktif mengikuti kegiatan atau proker dari Himawari sendiri. Dan juga kami akan mengajak nih anggota Himawari untuk mengikuti lomba-lomba, organisasi, ataupun volunteer baik di dalam maupun di luar kampus dengan memaksimalkan proker dari HIMAK juga. Sekali lagi terima kasih atas masukannya. Duh, tanggapan Kak Lady tadi tuh benar-benar keren. Menurut awak sendiri ya nih Kak, program kerja dari Himawari itu udah benar-benar mengaspirasi seluruh mahasiswa dan mahasiswi prodi BKJ. Bahkan setiap kali kita lihat di sosial media nih, kita bisa ngelihat berbagai macam orang yang udah berhasil mengharumkan nama prodi BKJ. Bener nggak Kak? Betul banget dong, apalagi kan kita semua kan pasti pengen banget ya mengharumkan nama prodi dan juga Undip sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah aktif mengikuti lomba-lomba, organisasi ataupun volunteer baik di dalam maupun di luar kampus, itu aku ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman adalah salah satu pahlawan prodi gitu ya, sudah mengharumkan nama prodi dan juga pastinya mengharumkan nama Undip gitu. Semangat teman-teman semua. Oke, karena kita udah disemangatin nih sama Kak Lady, kita juga harus semangat ya semuanya buat tetap terus aktif dalam berkegiatan ataupun ikutin semua lomba agar kita bisa membuat nama Prodi BKJ menjadi lebih harum lagi. Oke, tadi itu adalah list terakhir dari sesi kritik dan saran dan kita juga harus
Terus pindah nih ke sesi berikutnya, Zanen dan Sene. Tapi menurut Awa, Kak Lady udah sangat menjawab dan sangat keren sekali dalam menanggapi setiap kritiknya nih. Gimana nih menurut Ami sendiri, guest star kita kali ini, tanggapannya? Oke, Awa, kalau menurut aku sendiri ya, podcast Mawari pada episode kali ini yang mengundang guest star Kak Lady itu benar-benar menginspirasi banget ya. Apalagi kan kita dengan gestarnya Kak Lady sebagai Ketua HMPS Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kita juga jadi lebih mengenal Himawari lebih dalam gitu. Jadi tahu, oh ada loh program di Himawari, program kerja kayak gini. Ternyata bidang ini tuh punya program kerja ini gitu. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh tentang Himawari dan tentunya bisa terus semangat untuk mengharumkan nama prodi kita dan tentunya juga nama Universitas Diponegoro. Nah, kalau dari Awa sendiri gimana nih tanggapan sebagai podcaster pertama di Kisah Himawari episode kali ini? Tentu saja senang dong Ami, karena Awa bisa juga mengetahui gimana nih tanggapan teman-teman tentang Himawari, terus mendengarkan jawaban yang keren banget dari Kak Lady. Kak Lady benar-benar merupakan salah satu role model yang bagi Awa itu benar-benar role model paling terkeren dalam hidup Awa. Terima kasih banget Kak Lady udah mau datang jadi guest star kita kali ini. Dan terus gimana nih tanggapan Kak Lady tentang podcast kita kali ini? Wah, aduh, jadi malu nih, jadi terbang nih. Terima kasih banyak loh ya, Awa dan Ami atas pujian-pujiannya ya. Terima kasih banyak. Ya, untuk tanggapan aku, yang pasti pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga buat Emi dan Awa karena sudah bersedia gitu ya menjadi podcaster pada kisah episode pertama nih di periode Himawari Hits 2022. Kalian keren banget dan ya aku senang banget karena bisa membaca kritik saran dari teman-teman anggota Himawari dan yang pastinya kritik sarannya ini sangat membangun sekali ya untuk Himawari Hits terutama periode 2022 ini. Cuma ya hontoni sumimasen karena mungkin tidak bisa semuanya kita masukkan ke podcast ya kritik sarannya. Cuma don't worry karena sudah pasti gitu ya, aku, Zam, dan ya BPH lainnya juga sudah membaca gitu ya kritik saran yang masuk. Jadi walaupun gak ditampilkan di podcast, tetap kita baca dan kita jadikan evaluasi untuk kedepannya agar Himawari bisa menjadi HMPS yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman anggota Himawari untuk kritik saran serta masukannya. Oke, terima kasih banget Kak Lady udah memberikan pujian kepada Awa dan Ami. Benar-benar sangat menyemangati kami berdua untuk tetap terus menjadi podcaster di periode kali ini. Oke, karena sesi kita juga udah berakhir, Zananda Senemina, kita juga harus berpisah di sesi kali ini. Eits, tapi tunggu dulu, masih ada sesi kedua ya Mina. Tetap stay tune di podcast kisah kali ini. Bye-bye! Bye-bye, Mina. Jamatane. Matane. Oke semuanya, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi bincang-bincang dengan salah satu senpai alumni dari Angkatan 17, yaitu Kak Aras. Halo Kak Aras. Halo. Konnichiwa, Kak Aras. Konnichiwa. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana nih kabar kakak kali ini, hari ini? Ya, baik-baik aja di hari yang cerah ini di Jakarta. Kalian sendiri gimana? Kalau Awas sih alhamdulillah baik ya. Sama di Bekasi juga cerah cuacanya. Iyalah, sebelah-sebelahan nggak sih Jakarta Bekasi? Ya, walaupun kadang Bekasi sering disebut planet lain. Iya, betul. Beda planet, bodo amat. Kalau saya sendiri di Semarang, pagi ini barusan hujan sih, Kak. Oh. Jadi agak mendung sekarang kalau di Semarang bawah. Gak tahu kalau di Tembalang itu gimana. Kamu kena banjir gak? Itu Kak, daerah saya kan Semarang bawah ya, di Gunung Indah kalau mungkin kakak tahu. Itu sebenarnya rawan banjir sih, Kak. Di mana tuh Terboyo dan baru, nah itu kan situ sering banjir. Nah tapi alhamdulillah ini nggak banjir sih Kak. Apalagi kan kemarin sempat ada berita Semarang kena banjirop, ya itu alhamdulillah daerah saya nggak kena gitu. Cuman alhamdulillah. kapan banjir di daerah saya.
Oke, kekhawatiran aku nggak perlu aku ungkapkan di sini. Bagus deh. Alhamdulillah. Oke, Kak. Terus akhir-akhir ini Kak Aras kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi persiapan mau pergi ke perusahaan. Jadi kemungkinan 3 hari lagi aku berangkat naik pesawat. Itu sih. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin ada yang bakal nanya nggak ya? Mungkin aku bisa lebih jelasin di situ. Oke, Kak. Masuk ke sesi Q&A ya. Oke, Yami. Oke, mari kita ke sesi pertanyaan yang pertama ya, Kak. Nah, sesi ini udah ada banyak nih list dari teman-teman kita yang nanyain begitu banyak pertanyaan kepada Kak Aras sendiri. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari Aisang. Tips dan trik agar tidak kewalahan menjalankan organisasi selain berusaha menjalankannya dengan niat dan ikhlas. Ini pertanyaan penting nih bagi kita semua. Terkadang kan antara organisasi dan belajar itu saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga kita merasa kewalahan saat di tengah jalan kan ya Kak, dalam melakukan keduanya. Menurut Kak Ara sendiri, bagaimana sih agar kita tidak kewalahan dan tetap teguh dengan niat dan ikhlas menjalankan kegiatan kita sebagai mahasiswa nih? Oke, pertanyaan yang bagus dari Airisan. Nah, tips dan trik biar tidak kewalahan menjalankan organisasi selain berusaha menjalankannya dengan niat dan ikhlas. Nah, jawaban yang aku berikan ini sebenarnya bakalan klise sih. Tapi dari aku, hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah limit kalian tuh secara fisik, finansial, dan mental itu sampai mana. Dan kemudian kalian bandingin, apakah emang worth it itu untuk menggapai tujuan kalian dalam mengikuti organisasi. Entah kalian ikut organisasi karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi, atau emang tujuannya untuk melayani target pasar. Yang namanya kewalahan itu pasti akan terjadi. Apalagi nanti kemungkinan kalian bakal offline ya. Dan untuk mengatasi kewalahan, kadang juga perlu pengorbanan. Nah, aku pribadi, dari maba sampai aku akhirnya selesai dalam kegiatan organisasi itu ikut HM Himawari sebagai staf di bidang SDM sama BEM sebagai kepala bidang di hubungan masyarakat. Tambah lagi ada futsal dan odori gitu. Jadi selama kuliah fokus kepala aku nih bagi 5. Selagi ini 5-5-nya aktif, aku harus nentuin skala prioritas dari genting ke penting sampai ke deadline-nya masih besok-besoknya gitu. Setelah aku nentuin skala prioritas, barulah aku nge-manage waktu buat masing-masing agenda. Aku bakal coba ngasih skenario di mana terdapat suatu tanggal, sebut aja tanggal A. Terdapat 2 rapat. Di mana pada salah satu rapat ngebahas teknis acara yang acaranya itu tinggal menghitung hari. Misal kalian bisa bayangin itu ORNG. Terus ada satu rapat lagi yang kalian menjadi ketua pelaksana pagelaran seni di FIB bersama IKA FIB gitu. Dan para staf di bidang lainnya di BEP. Dan hari itu juga ada latihan futsal FIB buat Olimdipo di mana kehadiran kalian dibutuhkan buat seleksi. Yang di mana kalau misalnya kalian gak datang, kecoret namanya. Nah, dalam kondisi itu aku mau gak mau harus ngorbanin futsal. Padahal waktu itu aku pengen banget ada dalam satu jersey di mana satu lapangan dengan pejuang FIB lainnya. Selanjutnya yang perlu dikorbanin adalah rapat ORNG misal gitu. Padahal itu penting, tapi kenapa itu yang harus dikorbanin? Karena ada situasi yang lebih genting dibanding ORNG itu. Adalah rapat yang bersangkut paut dengan IKFIB. Karena ini sangkut pautnya sama orang lain gitu. Berarti rapat yang satu lagi boleh dong ditelantarin? Ya enggak lah. Kontribusi kalian dalam rapat yang ORNG itu seenggaknya harus sampai ke seluruh teman-teman kalian yang aktif di rapat itu. Meskipun raga kalian itu nggak ada di situ. Jadi tips yang perlu aku tekanin dalam mengatasi kewalahan adalah make sure kalian sehat dalam 3 aspek, yaitu fisik, mental, dan finansial. Dan untuk triknya, perbanyak teman senasib, jujur deh. Maksudnya bukan berarti kalian bisa terlalu rely on someone gitu. Maksudnya kalian cari teman yang bisa ngasih saran atau apa yang bisa ngeboost jalannya pikiran kalian buat organisasi. Biar kalian pas dibutuhin enggak
kagok pelangap-pelongo kayak orang kurang asupan gizi. Jadi kayak sebisa mungkin kalian ngasih kontribusi. Karena kalian sudah berurusan dengan yang namanya komitmen di awal kalian memutuskan untuk mengikuti suatu organisasi gitu. Itu sih dari aku. Oke, Kak Aras, menarik banget nih. Terus mungkin kalau dari aku, Kak, ini istilahnya pertanyaan yang menurut pendapat Kak Aras sendiri gitu. Menurut Kakak sendiri worth it nggak Kak ikut organisasi? Kan kadang maba-maba nih terutama atau mahasiswa yang semesternya masih awal-awal itu kan kayak bingung. Nanti waktu kuliah ikut organisasi ya gitu. Atau nggak usah aja ya, atau mau fokus kuliah aja. Nah, menurut Kakak worth it nggak sih? Atau mungkin saran-saran buat maba-maba ini kira-kira perlu nggak sih ikut organisasi? Mungkin gitu Kak. Nah, untuk ini aku targetin ke Himawari aja ya, karena Himawari punya asas kekeluargaan yang jarang sekali organisasi itu punya asas kekeluargaan gitu. Nah, misal di Himawari, aku di PSDM gitu. Aku waktu itu baru pertama kali ikut juga organisasi. Terus waktu itu pas SMP SMA aku nggak ikut karena aku ngerasa kayak organisasi itu ada suatu beban. Nah, aku coba kayak aku coba cari tahu kayak apakah emang organisasi itu beban nggak sih? Terus coba aku ngeset tujuan diri aku sendiri untuk masuk organisasi. Apakah entah untuk cari teman kah, untuk cari relasi, atau emang tujuan aku untuk melayani target pasar. Nah, setelah aku masuk ke dalam organisasi misalnya Himawari, aku kayak merasa mengenal diri aku sendiri aja sih, kayak aku lebih mengetahui kemampuan diriku dalam aspek pekerjaan di organisasi itu seperti apa, relasi dan komunikasi aku sama teman aku, bagaimana kita menghadapi masalah bareng-bareng, rasa senangnya itu didapat dari situ. Dan ternyata selama ini aku nganggep yang organisasi itu adalah suatu beban, ternyata aku salah. Ternyata organisasi itu adalah suatu tempat yang emang cocok untuk berbenah diri. Itu sih. Jadi selagi aku merasa senang ikutin kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi, ya aku tidak merasa itu sebagai suatu alasan untuk menjadi kewalahan. Itu sih. Oke Kak Aras, menarik banget nih jawabannya untuk Airisang. Semoga menyaksikan podcast kali ini ya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Anonim Sang. Terkait tips dan trik Kak Aras belajar bahasa Jepang gitu Kak. Gimana sih tips dan trik belajar bahasa Jepang ala Kak Aras agar mudah diingat dan dipahami, khususnya mempelajari huruf kanji gitu Kak? Oh, oke. Jadi tips dan trik belajar bahasa Jepang agar mudah diingat dan dipahami, khususnya untuk huruf kanji. Oke, jadi aku disclaimer dulu, kemampuan orang dalam menangkap ilmu itu temponya nggak sama. Aku waktu itu penelitian juga ngebahas tentang cara tangkap mahasiswa terkait pelajaran bahasa Jepang. Jadi aku ngerti kemampuan teman-teman yang ngerasa dirinya kayak kok dia lebih cepat yang ngerti dibanding aku. Aku masih nggak ngerti apa yang diomongin sesi tadi. Jangan keburu ngerasa kalah sama orang lain yang dia tangkapnya lebih cepat. Yang ngerti diri kalian sendiri ya kalian. Oke, aku mulai dari trik dulu. Ada 3. Jadi yang pertama adalah setelah kalian dapat penjelasan mengenai segala aspek Jepangan yang ada di dalam kampus, kalian coba kerjain tugas itu hari itu juga. Selagi ilmu yang kalian serap dari sensei masih fresh, kalian bisa belajar memahamin apa aja yang kalian dapetin tadi. Terus yang kedua, 2 atau 3 hari kemudian, coba kalian pindahin catatan kalian yang kalian dapetin dari pelajaran dari sensei, kalian rangkum di buku lain. Itu biar otak kalian nggak punya waktu buat ngelupain pelajaran yang dijelasin sensei sebelumnya. Terus ketiga, kerjain soal yang relevan sama pelajaran itu. Misal kalian punya bank soal tentang Jepangan, coba kalian kerjain yang relevan dengan pelajaran yang kalian dapat dari sensei tadi. Khusus kanji, kalian kalau misalnya tiap disuruh nulis Jepang, usahain pakai kanji. Entah kalian mau bikin sakubung, teks drama, soal renshu,
usahain terus pakai kanji. Ngerti nggak ngerti, tulis pakai kanji gitu. Karena suatu saat kalau misalnya kalian semakin sering menggunakan kanji tersebut, kalian akan ingat sendiri. Nah, ada satu saran lagi untuk supaya ilmunya semakin melekat dan kalian semakin paham tentang kejepangan. Cari teman orang Jepang deh. Supaya itu sangat ngebantu, karena orang yang paling mengerti bahasa Jepang adalah orang yang menutur bahasa Jepang tersebut. Orang yang penutur asli bahasa Jepang tersebut, ya itu orang Jepang. Ya gitu aja sih dari aku. Oke, tips dan trik yang sangat berguna sekali ya. Terima kasih Kak Aras yang sudah mau membagikannya. Ini merupakan suatu tips dan trik yang bisa menjadi harta nasional, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke, terus menurut aku sih ya, benar sih, kalau belajar bahasa Jepang itu butuh usaha ekstra. Benar nggak sih Kak? Betul banget. Nggak cuman hanya bisa semalam kita langsung bisa bahasa Jepang, itu nggak mungkin ya Kak? Nggak mungkin, karena ingat ya, kemampuan orang dalam menangkap suatu ilmu itu tidak sama. Ada yang bisa nih langsung sehari ngerti, tapi ada juga yang butuh proses berulang. Nah, kalian tipe yang mana nih? Kalian yang bisa sehari langsung ngerti, atau kalian yang butuh proses berulang? Nah, proses yang berulang tadi yang aku tadi udah jelasin, ada tiga kegiatan yang bisa kalian coba gitu di rumah. Itu sih. Ya sih. Aku setuju banget sama pendapat kakak, karena banyak kotoba dan kanji yang harus dihafal, biar kita tuh bisa jadi expert dalam berbahasa Jepang ya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak. Ini dari Ultraman. Ultraman nyasar ke Himawari nih, kayaknya. Pertanyaannya nih ya kak, kesibukan kakak saat ini apa? Apakah kehidupan setelah lulus itu sangat berbanding terbalik dengan saat kuliah? Bagaimana nih kak menurut kakak sendiri? Coba ceritain sedikit. Oke, jadi sebenarnya untuk kesibukan ya, sekarang tuh aku lagi persiapan kerja, terus kayak baru keterima di perusahaan Jepang gitu, dan baru selesai pelatihan, jadi mohon doanya ya, biar rezekinya lancar. Apakah kehidupan setelah lulus itu sangat berbanding terbalik dengan saat kuliah? Jadi, aku mungkin ngeceritain kayak pas setelah kelar sidang, aku tuh kehidupannya seperti apa gitu. Bagaimana bagaimana pelatihannya, bagaimana aku sebentar lagi akan bekerja di perusahaan Jepang. Nah, untuk berbanding terbaliknya kalian nilai sendiri aja ya. Jadi sebenarnya aku pas selesai sidang tiba-tiba ada rekomendasi dari kampus buat kerja di suatu perusahaan Jepang. Waktu itu berkas pemenuhan kriteria kerjanya memadahi. Jadi aku bisa ikut dalam interview di perusahaan tersebut, dan interviewnya itu pakai bahasa Jepang. Nah, pas interview aku coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh bos perusahaan sesuai dengan kemampuan yang aku dapat selama kuliah gitu. Dan alhasil aku nggak begitu berharap banyak sih, karena ya kemampuan bahasa Jepang aku masih standar lah, masih Shokyu sama Chukyu level lah. Ternyata keterima gitu, rezeki banget. Ya udah, aku disuruh pelatihan selama 2 bulan. Pelatihan yang aku dapetin waktu itu kayak sekedar review bahasa Jepang, pelajaran Nihon no Nichichu Seikatsu, dan penyesuaian waktu dan etos kerja di Jepang. Ya, kayak biasa sih, bangun pagi jam 6 buat olahraga pagi, jam 7 upacara, jam 8 kegiatan-kegiatan pelatihan, dan selesai jam 4 sore. Nah, itu tuh berlangsung setiap hari seperti itu di mes sampai bosan deh. Jadi, menurut aku sih ya, berbanding terbalik sih nggak begitu. Cuma kayak capeknya aja sih yang lebih kerasa. Karena kehidupan setelah kuliah kan kalian kerjain sendiri, gak ada bantuan dari siapa-siapa. Jadi ya yang mengerti kalian sendirilah untuk berbanding terbalik atau tidaknya dengan kuliah. Itu sih. Menarik banget penjelasan dari Kak Aras tadi. Ya mungkin ini izin bertanya Kak, atas rasa penasaran saya sendiri sebenarnya. Itu yang dapat rekomendasi untuk mendapat tawaran interview kerja di perusahaan Jepang itu
dari prodi Kak berarti yang menentukan begitu atau bagaimana ya Kak kalau boleh tahu? Iya, jadi betul ya, atas rekomendasi dari prodi, tepatnya dari Kak Prodi kita sendiri. Tiba-tiba aku di PC lewat WA sama, tapi waktu itu aku kayaknya lagi di luar, jadi aku nggak bisa ngebalas PC Sensi dengan cepat. Tahu-taunya di call. Arasan kamu mendapatkan rekomendasi kerja di tempat ini, kamu bersedia nggak? Kamu secara berkas memenuhi. Terus kayak aku yang nggak pikir panjang, kayak aku juga nggak ngerti kan kayak dunia kerja itu seperti apa waktu selesai sidang gitu, karena kan aku kondisinya masih sebagai mahasiswa. Jadi kayak ya udah deh, aku coba aja. Akhirnya terima, tinggal menghitung hari, aku bentar lagi kerja. Oke, mantep banget, semangat untuk kerjanya ya Kak ya. Ya, untuk makasih. beberapa hari lagi. Baik. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya dari Erika kan. Di sini sebenarnya pertanyaannya terkait terjun ke dunia kerja ya, berhubung karena Kak Ara sendiri belum beberapa hari lagi terjun ke dunia kerja. Itu mungkin setelah lulus dari PKJ ini aja Kak. Setelah lulus dari PKJ ini, ilmu-ilmu yang dulu Kakak dapat dari PKJ itu kepake nggak sih Kak? Gitu. Oke, jadi puji Tuhan ya, karena pekerjaan aku ini bakal ke negara tujuan, jelas ilmu kebahasaan Jepannya bakal kepake terus. Nah, aku kasih saran buat teman-teman yang ada di Prodi Bahasa dan Budaya Jepang, kalian fokus di 2 mata kuliah yang bakalan kepake banget di dunia kerja, yaitu Bunpo dan Kaiwa. Nah, kenapa Bunpo dan Kaiwa? Karena jelas kalau Bunpo sih ya, karena kalau misalnya kalian nggak ngerti Bunpo, ya kalian mau ngomong apa? Kalian nggak mungkin kan ngomong sama orang Jepang secara ngomong sama orang Jepang tapi kalian sendiri nggak ngerti tatanan katanya, mereka gimana mau ngerti gitu. Nah, Kaiwa ini aku dapat dari sensei ya. Sebenarnya kalian nggak perlu ikutin sesuai dengan Bunpo yang kalian pelajarin gitu. Cuma kalian seenggaknya paham lah makna yang ingin kalian berikan kepada lawan bicara. Nah, kalian make sure lawan bicara itu paham dengan apa yang kalian ingin sampaikan. Nah, itu kalian akan pelajarin di Kaiwa. Itu sih, jadi Bunpo dan Kaiwa itu bakal kepake banget di dunia pekerjaan. Begitu ya Kak. Soalnya menurut sih Bunpo sama Kaiwa itu suatu 2 faktor yang saling terikat satu sama lain yang nggak bisa yang bisa dipisahkan, benar Kak? Iya, betul. Berarti nih teman-teman nih yang sedang yang belajar Bunpo sama Kaiwa nih harus dikuatin lagi nih untuk kedua matkul itu, jangan sampai ada yang bolos loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Pertanyaan ini ada 3 rangkaian pertanyaan dari orang yang sama. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana cara mengatasi rasa malas waktu kuliah, terutama saat mendekati liburan? Ini pertanyaan penting banget nih Kak, karena kita sebagai mahasiswa tuh tentu kita tuh jenuh sama kegiatan belajar, terus butuh istirahat terutama saat liburan. Tapi kadang kita juga ngerasa bersalah gitu kan, karena yang kita pelajari ini adalah bahasa gitu kan ya Kak. Bahasa itu tuh harus sering dilatih biar gak lupa gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih cara ngatasin rasa malas tersebut? Oke, jadi untuk rasa malas sendiri ya, sebenarnya itu pasti ada di seluruh benak manusia gitu. Karena kalau misal kalian nggak malas ya kalian bukan manusia. Nah, bagaimana sih cara ngatasin rasa malas waktu kuliah, terutama saat udah mau liburan panjang? Nah, kalian coba deh munculin sikap kompetitif yang sehat. Karena kalau misalnya kalian malas di akhir-akhir, itu tuh sama aja kayak kalian menyia-nyiakan usaha kalian dari awal semester di akhir semester itu. Karena apa ya? Usaha kalian di semester tersebut nih misal,
akan dipertanggungjawabkan di UAS. Kalau misalnya kalian malas sebelum waktu UAS itu mendatangi kalian, itu akan berakibat fatal gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau malas, ya malas gak apa-apa, tapi tahu waktu lah. Kalau misalnya untuk teman-teman online ya, karena kalian itu dilihatnya keaktifan kalian selama mengikuti perkuliahan. Nah, kalau misalnya emang kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari sensei, nah kalian sebisa mungkin nanyain aja kayak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke ngeboosting kemampuan kebahasan kalian. Misal kayak pertanyaan-pertanyaan tentang suatu pola kalimat yang kalian nggak ngerti. Udah, kalian tanyain itu aja. Sebagai tanda kalau misalnya kalian tuh aktif dalam perkuliahan. Nggak perlu kayak kalian menunjukkan kalian tuh bisa melakukan itu tuh nggak apa ya. Kalau misalnya emang nggak sanggup ya nggak usah. Kalian cuman sebisa mungkin kelihatan aktif aja sih. Gitu kalau aku. Oke, bener sih Kak, karena zamannya Kak Aras dan zaman-zamannya kami yang anak-anak online ini karena memang beda, sistem penilaiannya juga beda, jadi kebiasaan yang harus dibentuk pun juga beda gitu kan. Kalau dari angkatan kakak yang offline itu memang lebih fokusnya harus ke UA, sedangkan kami yang anak-anak online ini dinilainya dari keaktifan ketika di kelas, ya mau tidak mau memang harus aktif seperti itu. Yang memang paling gampang memang bertanya sih Kak, cuman ada beberapa sensei yang memang menilai bertanya itu sebagai keaktifan, tapi poin yang lebih tinggi itu kalau bisa menjawab pertanyaan dari sensei atau bisa membuat contoh kalimat gitu Kak. Itu poinnya lebih tinggi, itu ada ketentuan untuk beberapa sensei seperti itu kami. Iya. Itu nilainya dapat lebih tinggi gitu Kak. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja gitu ya. Ada sama sensei gitu Kak. Nah, di BKJ ini kan ada berbagai macam karakter sensei dan dosen begitu ya Kak. Nah, bagaimana cara Kak Aras dalam mengatasi sensei yang pribadinya sulit dimengerti atau unpredictable gitu Kak? Waduh. Nyindir siapa nih? Aduh, okay. Aman Kak. Enggak nyindir siapa-siapa, enggak nyebut merek kok. Iya, enggak nyebut merek kok. Oke, tapi ada ya sensei yang sulit dimengerti ya kepribadiannya ya? Pasti ada lah. Jadi, untuk sensei yang pribadinya sulit dimengerti gitu. Nah, kalian coba deh yakinin diri sendiri kalau misalnya kalian tuh bukan pemicunya. Bisa aja beliau mood swing nih, bilangnya, lah mas, mbak, tadi nggak dengar penjelasan saya. Kan kadang sering ya sensei ngomong seperti itu ya. Kalian kasih penjelasan singkat aja. Kalau kalian emang nggak paham di bagian A, tapi jangan lupa ada embel-embel dari penjelasan sensei barusan. Jadi kayak jangan ngelawan lah, karena kalau misalnya ngelawan ya bakal muncul masalah-masalah baru gitu. Karena ada 2 pasal yang berlaku gitu, yang sebenarnya ini sih sebuah jokes, tapi ya beneran kayak gitu. Kayak pasal 1 sensei selalu benar, pasal 2 kalau misalnya sensei salah baik lagi pasal 1. Nah itu beneran terjadi gitu, waktu perkuliahan. Nah jadi ya semangat aja sih, walaupun aku ngasih toxic positivity ya semangat aja. Aku setuju sih sama pendapat Kak Aras, karena kadang sensei itu tuh ada yang bisa di-predictable, ada yang bisa diprediksi, tapi tetap aja kita tuh sebagai mahasiswa tuh kita nggak bisa ngelawan ya Kak. Iya. Dan kita cuma bisa iyain aja biar beliau pun juga nggak tersinggung dengan apa yang kita katakan juga ya. Namun terkadang kita tuh juga sering miskomunikasi gitu sama sensei gitu ya Kak. Sering kali juga. Ya itu sering terjadi sih. Oke, Kakak sendiri pernah nggak miskomunikasi dengan salah satu dosen yang ada di BKJ gitu? Ya bagaimana cara Kakak menanggapi atau menilai kondisi tersebut saat Kakak mengalami hal tersebut? Wah, itu pertanyaan menarik sih. Ini terutama untuk di teman-teman yang lagi ngerjain skripsi ya. Jadi aku dapat dosen yang lumayan unpredictable dalam kepribadiannya gitu. Nah, waktu itu aku sempat miskomunikasi terkait jadwal
sidang gitu. Aku pernah ada miskomunikasi masalah jadwal sidang. Waktu itu dia harusnya nge-tes aku masalah sidang utama, tapi beliau nangkapnya aku ujian komprehensi sama dia gitu. Nah, waktu itu beliau marah bahwa kamu kok tidak ngasih tahu saya bahwa kamu sama saya tes komprehensi di sini, tes sidang di sini, bukan tes komprehensi. Padahal waktu itu sudah dijelaskan bahwa di bagannya Mas Indra itu beliau emang ngetes skripsi gitu. Nah, miskomunikasi itu terjadi, dan waktu itu aku dikasih tahu sama dosen pembimbingnya dia kalau misalnya kayak gitu jangan ngelawan. Jadi ya sebisa mungkin aku di situ kayak yain aja, kayak sumimasen sensei, ya saya salah mungkin karena penggunaan kata saya yang kurang jelas, kurang mendetail. Terus akhirnya ya udah. Waktu itu sidang sempat ditunda. Baru deh aku tanyain kayak sensei, sekiranya untuk pergantian jadwal ini bagaimana? Terus kayak beliau bilang tidak bisa dilaksanakan minggu ini dengan nada yang cukup tinggi. Jadi ya kita ikutin kemauannya beliau saja biar dilancarkan gitu. Karena kalau misalnya nanti nih kalian menentukan target skripsi saya pada bulan tersebut, nah ya sebisa mungkin saya sih bakal ngebantu, tapi ya dengan pengorbanan seperti itu. Ya kalian dimarahin, kalian dinasehatin dari panjang dari A sampai Z. Nah, kalian telan mentah-mentah aja. Gitu aja sih. Jadi kalian bakal dibantu sampai akhir dan worth it kok dengan diamnya kalian gitu. Oke, berarti intinya sekali lagi tuh jangan ngelawan, terus ingat satu pepatah nih yang terkenal, diam itu adalah emas ya Kak. Karena dosen sendiri walaupun kelihatan tegas gitu atau marah-marah gitu ke kita karena kesalahan kita sendiri atau kesalahan dari apanya gitu, dosen sendiri sebenarnya ingin kita agar melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa kan ya Kak. Oke. Sensei itu baik kok, cuma ya unpredictable aja. Bener-bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Untuk senpai alumni yang dulunya himawari atau pernah jadi panitia suatu event, ketika sepi atau tidak ada penanya dan orang raise hand, perasaan kakak bagaimana? Oh, jadi kayak misalnya lagi dalam suatu presentasi atau misalnya dalam suatu event yang mengundang narasumber gitu ya. Maksudnya kayak pas sesi pertanyaan nggak ada yang angkat tangan gitu. Oke, jadi untuk ini aku bisa ngasih 2 jenis jawaban ya. Nah, tapi ini harus dilihat dari rundown-nya sendiri. Untuk yang pertama, misal rundown-nya itu kecepatan jamnya. Nah, kalian itu untuk menyamakan rundown, sebisa mungkin kalian jangan panik. Coba deh kalian kasih pertanyaan ke audiens. Kayak make sure mereka itu ngerti apa yang disampaikan entah dari presentasi kalian atau dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber gitu. Nah, itu untuk nyamain rundown yang lagi kecepatan gitu. Kalian sebelumnya juga harus coba kayak ancang-ancang sih. Kayak kalau misalnya emang kemungkinan besar itu akan terjadi, ya kalian harus siapin pertanyaan dan kalian harus dengerin apa yang dikatakan oleh narasumber atau apa yang telah kalian sampaikan dari presentasi kalian sendiri. Nah, untuk yang kedua, apabila rundown-nya udah kelamaan, kalau misalnya emang pahit-pahitnya gak ada yang raise hand, nah itu sebenarnya itu adalah kesempatan emas buat langsung udahan. Kenapa itu adalah kesempatan emas? Karena untuk mengefisiensikan waktu, ya lebih baik langsung udahan aja gitu. Gak perlu ada tambahan apa-apa lagi.
ya udah kayak terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah itu tuh lebih baik dipakai saat rundown itu sudah dalam keadaan kelamaan. Itu sih, jangan panik aja. Bener banget sih Kak. Entah itu misal di event Himawari atau mungkin event apapun atau sesimpel presentasi di kelas gitu. Sebenarnya anak-anak peserta yang raise hand atau mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol gitu kan ya. Cuman memang kita bisa berusaha, kita bisa mengusahakannya. Salah satunya tidak panik itu sih Kak. Yang memang kadang kalau orang panikan kayak saya itu paling susah sih memang untuk stay calm, sesuatu tantangan sebenarnya. Oke. Makasih banyak Kak Aras untuk tipsnya. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir ya, sekaligus pertanyaan penutup dari kisah Himawari episode 1 pada hari ini gitu. Nah, ini terkait peminatan dalam skripsi nih Kak. Nah, itu bagaimana sih dulu cara Kakak memilih peminatan dalam skripsi gitu? Nah, si Anonim Sang yang bertanya ini, dia ini cukup takut karena dengar-dengar ada kuota per peminatannya. Nah, nanti ditakutkan peminatan yang ingin dia pilih itu justru penuh dan malah masuk ke peminatan yang dia sendiri kurang minat seperti itu, Kak. Waduh, jadi keinget war peminatan waktu itu. Jadi itu war peminatan di semester 5 ya kalian ya? Iya Kak, benar. Ya di semester 5. Nah, pasti kayak di benak kalian kenapa sih harus ada kuotanya gitu dalam peminatan? Jadi tuh sebenarnya di prodi kita ini dosennya tuh masih pas-pasan ya. Untuk linguistik sendiri waktu itu ada 5 dosen, tapi 2 dosennya ini udah dipindahkan ke D4 bahasa asing. Nah, terus untuk sastra ada 5 dosen juga, dan untuk budaya cuma 2 dosen. Nah, sebenarnya untuk nggak tahu antara peraturan kampus sendiri atau bagaimana, tapi yang jelas waktu itu sensei pernah bilang satu dosen itu sanggup maksimal 5 orang atau minimal 5 orang, terus kayak maksimalnya itu kayak berapa gitu. Kriteria itu diambil dari situ. Kenapa bisa ada kuota dalam peminatan? Karena budaya cuma 2 orang, jadi otomatis kuota peminatan budaya itu yang paling sedikit. Nah, yang paling banyak itu kuota sastra. Kalau misalnya amit-amitnya kalian sebenarnya pengen ambil budaya nih, kalian kalau misalnya nggak dapat auto ke Depak ke sastra. Atau kalau misalnya emang kalian mikirnya kayak, yaudah kalau misalnya aku ke Depak dari budaya, yaudah aku ambil linguistik aja. Nah, linguistik itu juga banyak peminatnya. Jadi kalau misalnya masih ada kuota ya segera mungkin untuk ngambil. Kalau misalnya enggak ya otomatis kalian masuk sastra gitu. Jadi kayak seakan-akan sastra tuh kayak buangan gitu. Tapi sebenarnya ya ada juga orang-orang yang milih sastra karena emang kemauan dari diri sendiri gitu. Waktu itu aku ambil emang ilmu yang aku suka, ilmu yang pasti-pasti gitu. Jadi jelas aku ambil ilmu yang pasti-pasti. Cara aku milih peminatan waktu itu ya sesuai dengan apa yang kalian takutin waktu itu. Pertama dikasih link dari Komting, dan emang itu tuh pas dikasih linknya tuh benar-benar definisi perang kursi. Bisa dalam waktu 15 detik itu kuota budaya langsung penuh. Jadi ya kalian kalau emang jelek-jeleknya ke Depak dari peminatan yang kalian mau, ya berharap aja akan mukjizat. Entah adanya orang yang mau ngalah atau ada orang yang salah milih terus minta tukeran sama kalian. Kalau misalnya emang kalian amit-amitnya ke Depak ya berharap aja sama mukjizat. Karena apa ya, untuk memilih peminatan kayak gitu tuh benar-benar kayak bergantung banget sama sinyal HP, laptop, sama kemampuan untuk mengakses link itu cepat atau enggaknya itu tuh benar-benar ngaruh gitu. Jadi kayak toxic positivity lagi yang bakal gue kasih ya, tetap semangat. War peminatan tuh pusing lah. Ada yang sampai nangis waktu itu angkatan aku gara-gara terlambat milihnya. Berarti ada 3 faktor nih yang nentuin bagaimana peminatan kita, bagaimana kita lulus untuk skripsi kita nanti. Itu yang pertama tadi perangkat kita, benar kan Kak? Iya betul. Terus sinyal yang mendukung. Terus yang ketiga mujizat yang dimana kalau ada orang yang mau tukeran sama kita. Iya betul. Menurut Awan nih, coba Kak beriin alasan yang mendetail gitu ya. Kenapa Kakak milih linguistik? Terus apa nih kalau boleh tahu spill judul skripsi Kakak saat Kakak
menulis skripsi kakak di peminatan linguistik? Oh, oke. Jadi waktu itu kepikiran ngambil linguistik karena dasarnya ya emang aku suka ya ilmu yang pasti gitu. Nah, jadi orang-orang bilang linguistik itu adalah matematikanya bahasa. Nah, kenapa aku ambil linguistik? Karena waktu itu aku dikasih tahu kalau misalnya di peminatan linguistik, macam-macam ilmu yang ada dalam linguistik itu kan misal kayak ada semantik, pragmatik, fonologi, morfologi, sintaksis, sosiolinguistik. Nah, kan sensei itu kan bisa ngebantu penelitian kalian itu sesuai dengan kemampuan dosen sendiri. Ada satu dosen yang bilang kalau misalnya di luar 6 mata kuliah linguistik itu belum ada penelitian yang berhasil lolos dari bahasa dan kebudayaan Jepang. Aku langsung termotivasi, bisa gak ya aku bikin penelitian yang belum pernah diteliti di bahasa dan kebudayaan Jepang. Nah, waktu itu aku mikir kayaknya psikolinguistik tuh menarik deh. Terus ya udah deh, aku pikir kayaknya aku bakal meneliti penelitian yang memiliki kajian psikolinguistik. Apa ya kira-kira penelitian psikolinguistik? Terus aku mikir mungkin bisa sih dikaitin antara bagaimana orang-orang kok bisa ya mahasiswa BKJ itu nyampur bahasa Indonesianya dengan bahasa Jepang gitu. Kalau aku mau kakunin ke sensei dong tentang tugas yang tadi Jimusho gitu. Nah, itu kan ada kakunin sama Jimusho yang jarang banget dipakai sama masyarakat umum gitu. Nah, itu yang aku teliti. Bagaimana sih orang itu bisa memproduksi ujaran seperti itu? Apakah setiap orang itu memproduksi ujaran itu dengan energi yang sama atau dari faktor-faktor yang mendukung, misal kayak lingkungan lah, dari buku lah, dari kemampuan pribadi, entah dari TV. Pokoknya itu alasan-alasan itu aku ambil, terus aku olah datanya dan di-approve waktu itu sama sensei. Silahkan Anda meneliti penelitian yang menarik ini dibahas lebih lanjut ke depannya. Oke, aku berhasil ngebawa penelitian psikolinguistik dengan judul campur kode yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro. Ternyata lulus lumayan tepat waktu gitu. Asal ada passion aja dalam penelitian tersebut, ya itu bakal mempercepat diri kalian buat lulus tepat waktu. Maka ada kesenangan aja ngambil linguistik. Berguna banget ilmunya. Ini adalah cerita yang menarik nih ya, latar belakang bagaimana Kak Aras bisa memilih peminatan linguistik, terus bagaimana juga cerita kakak memilih judul buat skripsi kakak nanti. Ini bagaimana suatu pengalaman yang menarik dan bisa jadi bahan pelajaran bagi Awa sendiri, nggak hanya Awa juga, mungkin semua mahasiswi dan mahasiswa prodi bahasa dan kebudayaan Jepang sendiri. Menurut Ami gimana nih? Menarik banget ya tadi yang udah disampaikan sama Kak Aras, terutama di bagian pemilihan judul skripsi itu kalau menurut aku sendiri ya, itu anti mainstream banget gitu kan. Biasanya kan yang kita notice nih itu bahasa anak Jaksel gitu, tapi kita sendiri yang program studi BKJ, aku bahkan juga baru ngeh gitu, oh iya ya, kita sendiri di BKJ itu juga sebenarnya punya logat-logat ala Jaksel tapi pakai bahasa Jepang gitu sebenarnya. Ada juga sih biasanya ini Kak, wibu-wibu gitu, biasanya kan kadang ada dicampur pakai bahasa Jepang gitu, misalnya watashi akan menuju kemana misalnya, pakai watashi anata atau itu kayak bener-bener dicampur nggak karuan. Itu sebenarnya juga menarik untuk dijadikan penelitian skripsi gitu sih. Nah, mungkin sekian aja podcast Himawari episode 1 dengan Kak Aras. Mungkin teman-teman yang lain bisa banget nih untuk menyaksikan dan menantikan kelanjutan dari podcast Himawari, kisah podcast Himawari di episode selanjutnya. Nah, mungkin sekian aja nih dari kami. Aku Syakira Ami dari Angkatan 2021 dan aku Awa dari Angkatan 21.